Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 yang diberikan oleh tutor. Nah, merujuk dari petunjuk pengerjaan, kita adalah diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen sebuah restoran. Untuk pengerjaan pertama, kita diminta membuat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua item menu dalam restoran. Dan kelas ini harus mempunyai atribut nama yang string, harga, dan kategori. Langsung saja kita ke pengerjaan. Saya skip saja agar waktu yang diberikan hanya 15 menit. Saya skip saja sampai ke setelah penulisan. Ini adalah skrip sintak yang telah saya tulis sesuai dengan petunjuk pertama. Kita disuruh membuat kelas abstrak, menu item yang akan digunakan untuk kelas dasar. Di sini dalam kelas atribut dan digunakan untuk menyimpan informasi tentang item tersebut. Maksud saya tentang item menu. Konstruktor digunakan untuk inisialisasi atribut dengan nilai yang telah diberikan. Nah, metode pengambilan digunakan untuk kita menampilkan informasi tentang item menu. Namun, implementasinya harus didefinisikan dalam kelas turunan yang spesifikasi untuk menu item tertentu. Selanjutnya kita langsung ke soal nomor 2, ke petunjuk pengerjaan nomor 2 untuk membuat 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kita langsung ke pengerjaan yang kedua untuk membuat 3 kelas turunan. Kita buat dulu kelas makanan. Untuk penulisannya saya skip saja agar video ini tidak memakan banyak waktu. Baik, saya telah mengerjakan dari perintah kedua membuat 3 subkelas dari kelas makanan, minuman, beserta diskon. Kelas ini merupakan subkelas dari atribut tambahan yang sesuai dari jenis makanan ataupun minuman. Dan ini juga mengimplementasikan metode untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas yang digunakan adalah untuk menerapkan diskon khusus. Jadi yang ini adalah untuk menerapkan kelas diskon khusus pada menu. Atribut digunakan ini untuk menyimpan persentase diskon. Untuk menyimpan persentase diskon yang kita tawarkan. Dan metode yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Jadi untuk petunjuk 1 dan nomor 1, ini untuk membuat menu item dan subkelas, 3 subkelas dari kelas makanan, minuman, beserta diskon. Langsung kita ke perintah pengerjaan yang ketiga. Untuk membuat kelas menu yang akan digunakan. Sebuah sistem menu ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Langsung saja kita pengerjaan seperti biasa. Saya skip untuk penulisannya.
Saya skip untuk penulisannya agar tidak memakan banyak waktu, karena video yang kita perlukan diberi waktu maksimal 15 menit. Baik, saya telah menulis untuk perintah ketiga. Di sini tadi saya masukkan import dulu untuk Java ArrayList-nya. Di sini ada 3 untuk menambahkan menu, menampilkan semua menu, menghapus item, mengecek menu item. Saya ada 4. Nah, jadi di kelas ini adalah mencakup metode untuk menambahkan, menampilkan, menghapuskan, dan memeriksa keadaan item baru. Jadi apabila ada keempat-empatnya di sini adalah untuk menambahkan yang keempat tadi. Ini menggunakan metode untuk menyimpan item menu. Metode ini memungkinkan kita untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan semua menu, menampilkan semua item menu, dan menghapus item menu, serta memeriksa apakah item tertentu ada di menu. Yang ini adalah untuk memeriksa. Jadi yang terakhir ini adalah kita gunakan untuk memeriksa apakah ada item tertentu pada menu. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya untuk yang ke perintah ketiga. Ini adalah perintah pertama, tadi kita membuat kelas dengan abstrak kelas menu item. Kemudian yang kedua adalah kita diminta membuat subkelas, ada 3, minuman, makanan, serta diskon. Di sini kita ke perintah yang ketiga. Selanjutnya kita ke perintah keempat. Baik, saya telah menulis untuk perintah keempat yang kita disuruh untuk membuat kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Dan mempunyai atribut berupa ArrayList untuk menyimpan item-item. Di sini dalam atribut ini adalah sebuah ArrayList yang kita gunakan untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Jadi di sini telah kita tulis adalah untuk menyimpan, yang digunakan untuk menyimpan item-item yang dipesan. Jadi yang dipesan oleh pelanggan. Metode yang digunakan untuk menambahkan ke item ke dalam pesanan. Jadi metode yang kita gunakan adalah untuk menambahkan item ke dalam pesanan, melihat daftar item, dan menghapus item yang dipesan. Dan untuk menghapus item dari pesanan. Jadi keempat-empatnya telah kita kerjakan untuk perintah keempat. Selanjutnya adalah kita ke perintah kelima. Perintah kelima kita diminta untuk mengimplementasikan konsep pewaris dengan benar untuk kelas-kelas yang ini di atas ini. Seperti biasa, langsung saya skip saja untuk mengetikkannya agar tidak memakan banyak waktu. Baik, di sini saya telah menuliskan untuk perintah kelima, di mana kita disuruh untuk mengimplementasikan konsep pewarisan dengan benar. Jadi di sini yang saya tulis adalah kelas yang digunakan untuk mewakili item yang kita pesan dengan atribut, dan kelas memiliki atribut sebagai ArrayList untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Metode yang digunakan untuk menambahkan item ke daftar pesanan, metode yang menghapus item dari daftar pesanan, dan untuk menampilkan daftar item yang dipesan. Jadi ini adalah untuk menambah pesanan, melihat pesanan, menghapus, serta menampilkan daftar yang kita pesan. Selanjutnya kita telah menyelesaikan 5 perintah. Selanjutnya kita ke perintah yang ke-6, petunjuk pengerjaan yang ke-6. Seperti biasa saya skip dulu. Baik, kita telah mengerjakan tadi tugas yang diberikan dari perintah pertama.
Nah, ini adalah tadi kita sampai di sini. Kemudian tadi kan ini untuk tadi kita telah tadi ada kesalahan di menu pencatatan kelas untuk mencatat pesanan. Di sini telah saya tadi ketik ulang di sini. Nah, ini adalah untuk kelas pemrograman. Jadi setelah mengikuti langkah-langkah dari petunjuk pengerjaan yang diberikan, kita telah membuat kelas abstrak, mengimplementasikan. Jadi program yang kita buat ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu, menerima pesanan, menampilkan struk, dan keluar dari program. Jadi data menu ini disimpan di dalam file teks dan di-load ketika program dijalankan. Pengguna dapat memilih opsi yang tersedia untuk melakukan operasi yang diinginkan. Jadi kurang lebih seperti ini pengerjaan dari tugas 3 yang telah diberikan tutor kepada saya. Tadi mohon maaf ada kesalahan yang dimulai dari sini tadi. Nah, untuk pencatatan pesanan tadi telah saya cek. Begini adalah hasil akhir dari pengerjaan tugas 3. Nah, di sini kita diminta tadi kan untuk petunjuk pertama untuk membuat kelas abstrak. Nah, abstrak. Kemudian kita dibuat turunan. Jadi ada makanan, minuman beserta diskon di sini. Nah, makanan, minuman serta diskon. Dan kemudian adalah untuk kelas untuk mengelola menu. Nah, jadi kelas untuk mengelola menu di sini. Kemudian mencatat pesanan, kelas untuk program membaca menu dari file. Nah, di sini adalah tampilan untuk menu utama. Kurang lebih seperti itu pengerjaan yang saya kerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu apabila tadi banyak terdapat kesalahan yang saya buat. Saya Fatur Rahman, saya ucapkan terima kasih. Mohon untuk menyampaikan atau kritik saran di kolom komentar agar saya dapat memberikan yang terbaik lagi pada kesempatan berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.